Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Miss Mary di pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Miss Mary akan memberikan gambar. Nah, gambar di belakang Miss Mary adalah batik. Teman-teman juga pasti sudah tahu. Nah, batik merupakan salah satu karya bangsa Indonesia yang sudah diakui dan dihargai secara internasional. Nah, dibuktikan dengan adanya berbagai macam pameran dan peragaan busana berbahan batik yang dilakukan secara rutin di berbagai negara. Karya bangsa Indonesia ini sudah terbukti, diakui dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sebagai warga negara Indonesia sudah memberikan penghargaan yang sama terhadap karya bangsa sendiri? Dan bagaimana cara kita untuk menghargai karya bangsa Indonesia? Nah, kita akan belajar pada bab kali ini, yaitu bab 1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah pembelajaran ini, Miss Mary berharap teman-teman dapat menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman mengakui dan bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila menjadi tuntunan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, semua warga negara Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, khususnya untuk bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Jika pedoman hidup ini dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan kita akan damai dan sejahtera. Namun, sangat disayangkan, masih banyak warga Indonesia yang tidak menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, akibatnya masih tampak ketidakharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, dan budaya. Nah, sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, tentunya kita perlu adanya pedoman untuk bersikap dan berperilaku agar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, pedoman untuk bersikap dan berperilaku ini sudah tertuang di dalam butir-butir Pancasila. Berikut akan Miss Mary berikan contohnya bagaimana menerapkan butir-butir sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, yang pertama adalah penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan disimbolkan dengan bintang. Artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, Miss Mary akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah percaya
percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ketika kita berada di suatu kota atau di suatu tempat, terkadang kita bisa melihat berbagai macam tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, atau kelenteng. Nah, tempat ibadah tersebut di dalam waktu-waktu tertentu digunakan untuk beribadah sesuai pemeluk agama masing-masing. Nah, kegiatan masyarakat untuk beribadah merupakan salah satu bentuk bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, teman-teman, sebagai generasi muda atau salah satu lapisan dari masyarakat, kita tentu paham bahwa menjalankan ibadah merupakan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Nah, untuk menjalankan ibadah tentunya kita harus berdisiplin. Ketika kita disiplin menjalankan ibadah sesuai pemeluk agama dan kepercayaan masing-masing, maka insya Allah kita pun akan menjadi pribadi yang disiplin. Contoh yang kedua adalah saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, mari berikan contoh ya. Ketika pada bulan suci Ramadan atau pada bulan puasa, biasanya umat Islam menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika bulan puasa biasanya restoran atau tempat makan atau warung makan biasanya tutup, atau mungkin ada sebagian tempat makan yang ditutup oleh tirai. Nah, tujuannya adalah untuk menghormati umat muslim yang sedang berpuasa. Begitupun kita, ketika kita di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, atau di rumah, ketika kita tidak menjalankan puasa karena ada sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa, maka sebaiknya kita menghormati dan menghargai saudara muslim kita yang sedang berpuasa. Sebaiknya kita tidak makan atau minum di depan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, contoh lain, ketika saudara kita yang beragama Hindu melakukan salah satu ibadahnya, yaitu dengan cara memberikan sesaji, maka kita pun harus menghormatinya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. Selanjutnya, Miss Mary akan memberikan tugas pertama. Nah, jangan lupa untuk selalu menuliskan namamu. Tugas pertama adalah mengidentifikasi sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Yang harus dilakukan adalah pertama, tulislah 3 cara beribadah yang kalian ketahui. Tulislah pada tabel seperti berikut. Tabel berikut dapat kamu buat di buku tulismu. Nomor 2, tulislah bagaimana cara menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah tersebut. Yang ketiga, tulislah manfaat dari sikap yang menghormati orang lain bagi diri sendiri dan bagi orang tersebut. Kalian dapat mengerjakan tugas ini di buku tulismu. Kemudian jika sudah selesai, fotolah tugasmu dan kirim ke Google Classroom. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Contoh yang ketiga adalah saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, persatuan sering diumpamakan sebagai seikat sapu lidi yang disatukan dengan cara diikat. Sehelai sapu lidi akan lebih kuat dan bermanfaat jika disatukan menjadi seikat sapu lidi. Nah, bekerja sama
tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Dan selain itu, bekerja sama akan lebih mudah atau ringan dilakukan. Nah, coba lihat gambar di samping. Bagaimana jika kalian melihat peristiwa dari gambar tersebut? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Sebaliknya, jika kalian yang mengalami peristiwa seperti gambar di samping, apa kira-kira tindakan yang akan kalian lakukan? Nah, dalam situasi tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan agama atau kepercayaan untuk membangun kerjasama. Karena dimanapun kita berada, kerjasama sangat diperlukan. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, kita dapat melihat beragam bentuk kerjasama yang baik antar umat beragama atau kepercayaan. Nah, misalnya bekerja sama dalam bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, dan ekonomi. Yang keempat adalah saling menghormati kebebasan beragama. Teman-teman, pernahkah kalian melihat letak masjid dan gereja yang bersebelahan? Nah, itu menunjukkan adanya sikap toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Sikap tersebut harus kita jaga dengan baik agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat. Di sekolah pun kita diberikan kebebasan beragama. Contohnya adalah ketika kita diberikan kebebasan untuk mempelajari pelajaran agama atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sikap saling menghormati kebebasan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat akan fokus untuk membangun kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Nah, sila kedua ini menitik beratkan kepada sikap kemanusiaan. Nah, Miss Mary akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Nah, yang pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia di usia sekolah adalah hak yang harus didapatkan oleh seluruh anak di Indonesia. Nah, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan dengan status sosial atau lapisan masyarakat. Nah, sebagai siswa, kalian juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program wajib belajar. Tujuan diadakannya program wajib belajar yaitu agar anak Indonesia dapat menempuh pendidikan yang baik dan kelak akan bermanfaat bagi kehidupannya. Oke teman-teman, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas kedua. Yang paling penting jangan lupa untuk menuliskan namamu. Tugas kedua yaitu mengidentifikasi tindakan yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Nah, pertama, pilihlah salah satu tempat yang pernah kamu kunjungi. Kemudian, tulislah pada tabel berikut 3 hak yang didapatkan
dan kewajiban yang dilaksanakan setiap orang di tempat tersebut. Kemudian, tuliskan manfaat dan siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban dalam tabel berikut. Kamu dapat mengerjakan tugasmu di buku tulismu, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk menuliskan namamu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Teman-teman, di lingkungan tempat tinggal tentunya kita pernah menyaksikan atau mengalami musibah. Ketika tetangga ada yang mengalami musibah, maka sebagian besar tetangga lain akan memberikan bantuan. Nah, tindakan memberikan bantuan untuk kemanusiaan biasanya dilakukan secara spontan dan tanpa pamrih. Nah, di sekolah juga sering diadakan kegiatan untuk menggalang dana. Kita sebagai siswa bisa memberikan uang atau barang yang akan diberikan untuk korban bencana di wilayah lain. Nah, tindakan seperti yang kita lakukan insya Allah akan meringankan beban orang yang terkena musibah dan memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan itu harus dibudayakan. Ketika kita menolong orang lain tidak perlu bernilai besar, cukup dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, semakin banyak yang membantu, maka beban penderitaan orang yang mengalami musibah akan teratasi dengan baik. Oke, contoh yang ketiga adalah tidak semena-mena kepada orang lain. Nah, tindakan semena-mena merupakan tindakan yang tidak mempedulikan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban. Nah, contoh tindakan semena-mena adalah ketika kita meminta tolong kepada orang lain dengan cara yang tidak sopan, ya. Contoh, misal kita minta tolong kepada asisten rumah tangga tetapi dengan cara yang tidak sopan. Walaupun asisten rumah tangga sudah mendapatkan upah, tetapi bukan berarti kita dapat melakukan kegiatan dengan sesuka hati. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, contoh yang keempat, contoh yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat terjadi musibah atau saat terjadi bencana, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan pertolongan kepada korban. Tenda-tenda darurat mulai didirikan, kemudian dapur dan tempat-tempat pengobatan juga disediakan. Tidak jarang lokasi yang digunakan untuk menampung korban berada di sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah penduduk lainnya. Nah, semua itu dilakukan demi rasa kemanusiaan. Setujukah kamu dengan hal tersebut? Pasti setuju. Oke teman-teman, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas ketiga atau tugas terakhir. Miss Mary tidak bosan mengingatkan untuk kamu menuliskan namamu pada buku tugasmu. Tugas yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah 3 contoh penerapan nilai-nilai dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila pada tabel berikut. Contoh yang kamu tulis adalah contoh yang belum pernah Miss Mary sebutkan ya. Tidak boleh sama dengan Miss Mary. Oke? Setelah itu, fotolah tugasmu dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu, perhatian, dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Terima kasih semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.